Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, dan tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi untuk menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Tapi sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf kepada seluruh para tuan guru dan semuanya, para sahabat semuanya, karena Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-26, yaitu tentang permohonan yang melibatkan Allah dan merupakan sarah atau penjelasan dari hikmah yang ke-25 ya. Jadi hikmah yang ke-25 ini, di ringkasan hikmah ke-26 ini adalah penjelasannya ya. Apabila engkau menghendaki berhasilnya sesuatu perkara yang baik dari keperluan dunia atau akhirat, dan apabila engkau menghendaki keberhasilan dari perkara engkau itu, baik perkara dunia dan akhirat, dan engkau mencapai apa yang dimaksud dari perkara itu, dan adalah kesudahan perkara itu kebaikan, dan sebab perkara itu terpuji, mulailah segala perkara itu dengan mengetahui bahwa semuanya atas daya dan upaya dari Allah ya. Berlepaslah engkau dengan daya dan upaya diri sendiri ya. Jangan mengaku-ngaku ya, itu didapat oleh diri sendiri. Minta tolonglah engkau kepada Allah dan serahkanlah kepada Allah ya. Itu maksud dari ringkasan hikmah yang ke-26. Apabila kita ingin beruntung dalam urusan dunia dan akhirat, maka mulailah perkara itu dengan mengingat dan meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Apabila kita ingin bertani ya, dan menginginkan kesudahan yang baik ya, yang terpuji ya, pengen berhasil, pengen untung yang banyak, maka mulailah perkara itu dengan mengingat Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Niatkan ya, atau ingatlah bahwa aku mohon pertolongan kepadamu wahai Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Seluruh kegiatan-kegiatan kita ya,
mau berdagang, bertani, bekerja, melakukan seluruh aktivitas, kita serahkan kepada Allah, kita libatkan Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, keberuntungan. Ya, contohnya kita kalau mau buka toko, lisan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan hati kita ingat bahwa buka toko atau menjual ini dan menjual itu semuanya atas daya upaya Allah. Kita serahkan, karena semuanya tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Maka semua itu akan mendatangkan keberuntungan, walaupun satu hari satu malam hanya 1 biji ya yang dibeli, atau 1 biji pun tidak ada yang beli, misalkan tidak laku di dalam perdagangan kita, ya. Kita tahu karena laku dan tidak laku, ramai dan tidak ramai, itu tidak ada kaitannya, ya. Beda takdir untuk urusan duit mah, ya. Jadi itu nggak ada kaitannya, mau laku mau tidak. Kalau kita melibatkan Allah, itu sudah mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keberuntungan, ya. Seperti itu. Misal kalau kita bertani atau berdagang nih, kita contohnya atas kehebatan kita, atas kepintaran kita, kecerdasan kita. Wah, saya berdagang karena begini, saya bertani karena tahu ilmunya begini. Walaupun ya itu bagus, ya, terus berhasil, ya, tetapi masih tetap rugi di sisi Allah mah, ya, karena usahanya itu atas upayanya sendiri, tanpa ingat atau melibatkan Allah atau memohon pertolongan kepada Allah, ya. Walaupun dia itu usahanya bagus, dagangannya laku, bertaninya bagus, panennya bagus, awalnya dia itu ya atas kehebatannya sendiri, kepintarannya sendiri, tanpa melibatkan Allah, itu tetap rugi di sisi Allah mah, ya. Beda dengan yang tadi, walaupun kita buka toko tidak ada satupun yang beli, ya, itu tetap beruntung, berkah, ya. Itu ada kebaikan di situ, ya. Jadi kita harus paham, ya, penting sekali, ya, melibatkan Allah, memohon pertolongan Allah, ya, mengingat Allah itu penting sekali. Di mata Allah kita akan selalu mendapatkan keberkahan, keberuntungan. Memasak juga, ya, sama, ya. Kalau kita ingat bahwa ini adalah atas daya upaya Allah, ya, kita memasak itu mulai dari beras, kita cuci, kita masak, tapi kita ingat bahwa semuanya ini atas daya upaya Allah, maka hasilnya akan terpuji, mulia, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enak tuh makanan, tidak enak itu makanan, apapun hasilnya tidak ada urusan, ya. Tetapi kita sudah mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, ya, terpuji di mata Allah, ya. Apabila kita menuntut sesuatu dan engkau gantungkan perkara itu kepada Allah, maka kesudahannya perkara tersebut sudah berhasil, sudah untung di sisi Allah. Untuk kita itu sudah merupakan keberkahan. Tapi apabila kita hendak, ya, melakukan sesuatu tanpa melibatkan Allah, tetap rugi walaupun kenyataannya berhasil, ya, sukses. Apabila kita hendak keluar rumah untuk menuntut ilmu, kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim di lisan kita nih, terus di hatinya kita, ya, kita baca juga, ya, atas rahmat dan kasih sayangmu, ya, atas magfirah dan ridhomu, taufik dan hidayahmu, atas pertolonganmu, wahai Allah, ya, atas daya upayamu, ya. Terus kita berangkat. Ilmu yang kita dapat itu pasti bermanfaat dan bisa diamalkan. Bahkan mulai dari perjalanan dari rumah sampai keluar
di perjalanan, kita duduk, kita di tempat duduknya, di tempat majelis taklim, dan pulang lagi, itu dihitung oleh Allah itu pahala-pahala yang luar biasa, ya. Jadi kita harus selalu melibatkan Allah. Apabila kita hendak menuntut sesuatu dengan mengandalkan kekuatan engkau atau diri sendiri, dengan kepintaran kita, kecerdikan kita, atau yang lain-lain, ya, itu tanda perkara tersebut tidak berhasil. Walaupun lisannya membaca bismillah, ya, tetapi dia mengandalkan diri sendiri dan segala macam, di hatinya tidak tahu, itu tidak akan berhasil. Di mata Allah tidak ada apa-apanya, ya. Seperti doa Rasul, ya Allah, atau wahai Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku ini kepadaku walaupun sekejap mata, ya. Jadi Rasul aja dia ngomong begitu, jangan kau serahkan urusan diriku ini kepadaku walau sekejap mata. Rasul saja tuh berdoanya begitu, karena yang patut diserahkan hanya kepada Allah, karena Allah yang mengurusnya semuanya, Allah yang maha segala-galanya. Kita serahkan kepada Allah. Walaupun berhasil perkara tersebut atas upaya diri sendiri mah, ya, tapi Allah akan menyerahkan perkara tersebut kepada engkau, ya, urusannya. Dan itu menunjukkan tanda kehancuran pada kita. Kalau Allah sudah menyerahkan urusan perkara dunia dan akhirat kepada kita, itu menandakan kehancuran, ya. Udah urus aja sendiri, wah udah, berarti Allah udah nggak mau mengurusnya, terserah, ya. Tetapi Rasul jangan serahkan kepada diriku, urusan diriku ini ya Allah, tidak akan bisa. Rasul aja seperti itu, apalagi kita, ya. Dulu waktu di perang Badar, ya, perang besar pertama umat Islam, salah satunya di perang Badar nih, mereka menyerahkan peperangan ini kepada Allah, ya, dengan perlengkapan senjata dan prajurit yang sedikit, ya, kurang lebih 313 umat Islam, ya, mujahid Rasulullah, ya, melawan kurang lebih 1000 orang dengan perlengkapan senjata dan segala macamnya, itu luar biasa, ya. Dan perang ini dimenangkan oleh orang Islam, ya, luar biasa, karena Rasul menyerahkan semuanya kepada Allah, hamba serahkan semuanya kepada Allah, ya. Tetapi sebaliknya perang Hunain, ya, riwayat itu di dalam perang ini umat Islam itu, ya, lupa menyerahkan urusan ini kepada Allah, karena mereka menganggap perlengkapan perang mereka itu cukup, prajuritnya yang banyak, kurang lebih 12.000 orang, ya, dan ingin menyerang sebuah kampung, ya. Tetapi mereka umat Islam kalah dalam peperangan itu. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, perlengkapan perang, senjata yang cukup, ya. Tetapi mereka tidak menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Akhirnya perang Hunain kalah, ya. Itu maka kehebatan, kekuatan, kepintaran makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, ya. Makanya kalau kita punya urusan dan ingin menyelesaikannya dengan mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, kekuatan kita, dan berhasil, maka kata Allah, keberhasilannya silahkan urus sendiri. Berarti di mata Allah itu tidak ada apa-apanya, ya. Makanya jangan sombong bentar-bentar atas kepintaran saya, kehebatan saya, ya, atas ilmu saya, atas, serahkan semuanya kepada Allah. Mau gagal juga tetap berhasil di mata Allah. Mau gagal, mau berhasil, ya. Itu di ringkasan hikmah yang ke-26 ini, penjelasan yang dari yang 25. Jadi apapun yang kita lakukan itu serahkan kepada Allah, minta pertolongan, ingat kepada awalnya tuh, ya. Setelahnya hasilnya tidak ada urusan, tapi tetap berhasil saja sudah, ya, di mata Allah. Kembali kepada Allah, ya.
pada permulaannya, pokoknya pada awalnya. Misalkan kita mau bersedekah nih, kita harus baca bismillah dulu ya. Bersedekahnya karena Allah, karena bisa sedekahnya kita ini atas pertolongan Allah, atas rahmat Allah, taufik dan hidayah Allah ya, atas daya upaya Allah. Jangan merasa berjasa ya, jangan merasa bisa membantu. Saya bisa ngebantu karena hasil kerja keras saya bisa memberikan pertolongan karena pikiran saya, tenaga saya. Jangan, karena atas daya upaya Allah kita bisa membantu ya. Harus punya seperti itu pemikiran-pemikiran kita ya. Setiap orang yang berbuat atas nama Allah pasti dia ikhlas, dia beruntung. Kalau melibatkan Allah, berhasil di mata Allah. Tidak ada urusan di mata manusia, di mata makhluk mah. Mereka melihat tidak berhasil, tapi di mata Allah tetap berhasil, beruntung ya. Setiap kita ingin beribadah nih, walaupun kita sudah berucap lillah nih, belum tentu ikhlas, karena itu baru ucapan. Tapi ucapan lillah itu ya, dengan ucapan hati bahwa ini semua karena atas izin atau pertolongan, itu berbeda ya. Jadi ucapan johir itu belum tentu sama dengan ucapan hati. Kalau ucapan hati itu luar biasa ya. Jadi perbedaan antara orang yang beramal tetapi sebelum beramal dia ingat bahwa beramal itu atas pertolongan Allah, daya upaya Allah, kehebatan Allah ya, melawan dengan orang yang beramal dengan hanya berucap lillah saja. Itu perbedaannya itu antara emas dan perak, jauh. Oh, saya lillah kok ya, itu mulutnya saja, hatinya tidak. Tetapi dengan yang hatinya ngomong lillah dan hatinya ngomong, ini saya tahu ini semua atas pertolongan rahmat Allah dan segala macam tentang Allah. Oh, itu perbedaannya jauh sekali ya. Barang siapa dia bersinar ya dalam permulaannya, maka dia akan bersinar pada akhirnya juga. Maksudnya apabila dia di dalam permulaan setiap kegiatan perkara dia ingat bahwa ini semuanya atas izin dan pertolongan Allah, maka akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan atau keberuntungan yang terpuji di sisi Allah ya. Ini juga merupakan gabungan antara ringkasan hikmah yang ke-26 dan yang ke-27. Jadi penjelasan-penjelasan itu semuanya. Apabila kita ingin ya mengerjakan sesuatu atau melaksanakan aktivitas, Rasul sudah mengajarkan kepada kita, libatkan Allah minimal di mulut yang membaca bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati juga ngomong dengan Allah bahwa atas namamu ya Allah, atas izinmu, atas ridhamu, atas kekuatanmu, rahmat dan kasih sayangmu, taufik dan hidayahmu, maghfirah dan ridhamu, atas daya upayamu, kekuatanmu ya, hamba pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Tidak ada daya upaya kecuali hanya Engkau saja. Oh, itu ya luar biasa. Setiap mau melakukan sesuatu, mau merokok, mau mandi, mau makan, mau minum, mau bekerja, mau naik motor, mau bertani, mau berdagang, itu di mata Allah beruntung, sukses, berhasil, berkah. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu tidak ingat kepada Allah, kita melakukan dengan sembarangan, atau kita melakukan dengan kepintaran kita hebat, mengaku-ngaku kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang bisa, kita yang kuat dan segala macam, walaupun berhasil di mata makhluk tapi rugi di mata Allah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, ringkasan hikmah yang ke-26 dan 27 ini ya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ya. Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.